ya Tuhan, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah diberikan ya Tuhan boleh bermanfaat dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kami. Juga menyerahkan worship team, biarlah Kau sendiri yang bersama mereka, dan setiap puji-pujian yang mereka pujikan ya Tuhan, hanya one audience, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Juga setiap orang yang got involved di dalam kebaktian ini bersama dengan mereka. Terima kasih kami menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Mari kita mari kita puji Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan kita puji Dia. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, sekali lagi tak selamanya, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia, kita arahkan hati kepada Dia. Kita selalu berada bersama Dia. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai
warisnya, takkan pernah aku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu ada untukku. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam minggu-minggu ini. Terutama dalam seminggu ini kita mau puji Tuhan, kita nyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin tangguh, Yesus abadi dan punya aku warisnya, budi karunia ciptaan baru, Maha Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita nyanyikan sambil berdiri, kita puji Tuhan. Kita nyanyikan baik keduanya ya. Kita puji Tuhan. Aku serahkan diri padamu, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, puji-puji anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya. Blessed assurance, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, and of salvation, purchase of God, all of His Spirit was in His heart. This is my story, this is my song, this is my Savior, all the day long. This is my story, this is my song, this is my Savior.
This is my story. This is my song. This is my Savior. All the day long. This is my story. This is my song. This is my Savior. All the day long. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. Memuji Yesus, memuji Yesus, memuji Yesus, Kita teruskan puji Tuhan. Sebelumnya kita mau baca satu ayat. Namun aku hidup, dari ini Paulus yang bilang, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Buahnya pada waktunya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan menemukan yang datang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Buahnya pada waktunya, banyak tidak layu daunnya. Ada saja berbuat pasti berhasil. Sekali lagi kita puji Tuhan. Berbahagialah orang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan. Hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Sesungguhnya hidupku tadi tebus oleh kuasa dari Yang Kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku lakukan, namanya dimuliakan.
Tuhan mau ingatkan, masakan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Silakan duduk saudara-saudara. Nari Jawa. Lagu terakhir persembahan worship sebelum firman Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bersandar penuh seperti firman hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, kau sertaku. Sekali lagi kita puji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, sukacitaku. Sekarang kita puji Tuhan bahasa Inggrisnya ya. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to
memang Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau tempat kami berlari dan mengungsi ketika badai kehidupan datang. Engkaulah tempat kami berteduh. Engkaulah tempat kami bersembunyi, mencari perlindungan dan keamanan. Dan Kau sangat teruji. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang maha besar. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber sukacita kami, Kau sumber pengharapan kami. Kepadamulah kami menyembah, membawa dan mempersembahkan diri dan hidup kami. Tolonglah kami, berikan kami hati yang rindu akan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, cahaya bagi jalan kami. Kami menyambut firman-Mu dengan hati bersuka, memohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami sanggup untuk bukan hanya mengerti tetapi menaatinya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita membaca dari Injil yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Yohanes 1 ayat 43 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemukan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang seorang bernama Nathanael. Banyak penafsir Alkitab yang menjuluki Nathanael ini sebagai Nathaniel the Cynic. Nathanael si orang sinis. Orang ini memang sinis banget. Ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, dia memberikan respons. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret? Can anything good come out from there? Tetapi orang-orang sinis seperti Nathanael ini banyak. Nathanael tidak sendirian. Banyak sekali komentar-komentar sejenis ini kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu orang hitam. Mana ada yang baik? Hati-hati sama orang hitam. Atau itu Arab, Islam lagi. Waduh, apalagi kalau bukan teroris. Atau orang itu pekerjaannya cuma seniman. Berapa penghasilannya? Atau orang itu asalnya dari pulau terpencil. Pulau mana ya? Jangan-jangan gak ada tuh di peta. Atau orang itu cuma lulusan SMP. Mana ngerti dia bahasa Inggris. Ada banyak sekali komentar-komentar sinis di dalam percakapan manusia sehari-hari. Di dunia ini saudara-saudara ada banyak orang sinis. Not just Nathaniel. Orang-orang sinis adalah orang-orang yang dengan cepat memungut sisi yang negatif dari sesuatu atau seseorang. Dan rupanya orang-orang seperti ini menjadi sinis karena mereka mengecap banyak pengalaman negatif. Mereka mudah melihat yang negatif karena mereka mengalami yang negatif dalam hidupnya. Mereka sering merasakan hal-hal yang negatif seperti ditipu, disakiti, dikecewakan. Oleh karena itu di mata mereka dunia ini memang tampil negatif. Itu sebabnya bagi mereka susah untuk mempercayai yang positif. Belum apa-apa mereka sudah khawatir. Sudah jaga-jaga dulu. Belum apa-apa mereka sudah curiga dulu. Mereka tidak percaya ada kebaikan di dunia ini. Juga mereka tidak percaya masih ada orang baik di dunia ini. Semuanya bohong. Semua orang itu punya agenda. Semua orang itu punya kepentingannya sendiri. Emangnya ada yang baik di dunia ini? Itulah alam pikir orang-orang sinis. Orang-orang yang melihat sisi negatif oleh karena mereka tidak percaya pada yang baik lagi. Kesinisan memang lahir dari krisis kepercayaan. Kepercayaan pada siapa? Sebetulnya kepercayaan pada diri sendiri. Nathanael tidak punya persoalan dengan desa Nazaret sebetulnya. Karena dia tinggal di dekat desa itu juga. Nathanael punya persoalan dengan Nathanael sendiri. Dia punya persoalan dengan dirinya. Persoalan apa itu?
Rupanya begini, saudara-saudara. Rupanya tidak ada orang yang terlalu peduli pada dia. Dia religius. Kalau dia pergi beribadah, dia pergi ke tempat ibadah, dulu namanya sinagog, tempat ibadah atau rumah ibadah orang Yahudi. Kalau dia pergi berdoa atau beribadah di sinagog itu, tidak ada orang yang menaruh perhatian. Bahkan kalau dia pergi atau tidak pergi, gak ada yang peduli. Tidak ada yang notice dia hadir atau tidak. Tidak ada yang menanyakan. Tidak ada terucap sapa. Tidak terdengar namanya dipanggil. Nathanael seperti menjadi invisible. Dia menjadi orang yang tidak terlihat. Gak ada orang nengok. Dia seperti ghost. Ada atau gak ada, tidak ada bedanya. Invisible. Layaknya hantu saja. Itu sebabnya Nathanael lebih suka berdoa di bawah pohon ara daripada ke sinagog. Toh di sinagog gak ada yang peduli dia. Dia berdoa di bawah pohon ara. Alkitab punya cerita menarik tentang orang dengan pohon ara ya. Kalau Sakeus itu naik ke atas pohon ara. Kalau Nathanael sembunyi di bawah pohon ara. Sendirian di situ, ditutupi oleh lebatnya daun-daun pohon ara. Pohon ara itu kalau besar, saudara-saudara, memang bisa rimbun sekali. Mirip di Indonesia, mirip beringin. Bisa rimbun sekali daunnya. Dan dia menaungi orang yang ada di bawahnya. Dengan ditudungi dan diputari daun-daun pohon ara, semakin invisible dia. Tanpa disadari, Nathanael mengekalkan invisibility. Dia menjadi invisible terus. Itu adalah daerah yang aman dan nyaman baginya. Di bawah pohon ara tidak perlu ada orang lain yang melihat dia. Selebihnya dari wilayah di luar pohon ara itu, dia patut curigai. Dia paling aman di situ. Itu Nathanael, orang yang merasa dirinya invisible. Saudara-saudara, tetapi dalam hidup ini ada banyak orang yang merasa seperti itu. Orang yang merasa invisible. Seperti Nathanael. Kehadirannya tidak diperdulikan. Kerja kerasnya tidak dihargai. Usahanya tidak diakui. Peranannya diabaikan. Ucapannya dianggap angin. Atau gagasannya ditertawakan. Niat baiknya diragukan. Tawaran persahabatan darinya tidak disambut. Ada banyak orang yang mengalami itu. Sebaliknya, dia selalu dianggap tidak penting. Oh, si A itu enggak penting. Oh, dia tidak berharga. Dia tidak ada istimewanya apa-apa. Dirinya ada atau tidak ada bedanya. Saya percaya di sini tidak. Tapi Anda bayangkan, andai kata
ada orang datang ke Maranatha. Ya, tidak ada yang peduli dia, disapa pun tidak, dia datang atau tidak datang, gak ada yang nanyakan. Lama-lama jadi apa dia? Jadi invisible. Dia merasa seperti ghost. Datang ke sini, duduk, sampai pulang, tidak ada orang yang notice. Andai kata seperti itu. Tetapi saudara-saudara, di dunia ini ada banyak orang seperti itu. Ada banyak perlakuan seperti itu. Kalau orang besar datang, biasanya orang lihat enggak? Lihat. Kalau orang berduit, orang besar, terlihat, visible. Tapi kalau janitor lewat, dia bersih-bersih, siapa yang peduli? Ada yang pernah tanya pada janitor, kamu baik-baik hari ini? Gak ada. Dia cuma diminta untuk kerja. Di kantor-kantor janitor gak ada yang peduli. Dia menjadi invisible. Saudara sekalian, kalau orang diperlakukan seperti itu, maka lama-lama dia menjadi invisible. Itulah yang terjadi pada Nathanael. Dan itu sebabnya dia bereaksi sinis, bahkan kadang-kala sarkastis. Tidak percaya bahwa masih ada yang baik di dunia ini. Dan orang-orang seperti itu akan menciptakan pohon aranya sendiri. Dia akan membuat grup eksklusif sendiri. Atau dia buat hobinya sendiri, dinikmati sendiri. Kalau toh dia berdoa, dia masih berdoa, dia masih percaya Tuhan. Tapi dia memilih berdoa sendiri saja. Ada banyak orang masih berdoa di rumah, meskipun dia tidak ke gereja. Karena dia merasa dia datang ke gereja juga tidak ada yang peduli. Jadi saya berdoa sendiri saja. Ada orang yang dengerin musik sendiri. Nyanyi dia, masih senang nyanyi. Tapi nggak nyanyi rame-rame kayak kita. Nyanyi sendiri. Dia makan sendiri. Jalan-jalan sendiri. Dia punya pohon aranya sendiri. Kasihan kalau sampai ngomong-ngomong sendiri akhirnya. Ya. Tapi itu juga terjadi. Sampai kapan orang seperti ini begitu? Jawabannya adalah sampai sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Seperti yang dialami Nathanael. Hari itu, dia bertemu dengan seorang pria yang katanya dari desa Nazaret. Namanya Yesus. Dan pria itu justru mengatakan yang berbeda dari orang lain. Biasanya kalau Nathanael itu bersikap sinis, komentarnya sinis, orang menghindari dia. Males dengerin orang sinis. Biasanya kalau dia mengatakan sesuatu yang sinis, orang menganggapnya aneh. Tapi kali ini, pria dari Nazaret itu malah datang memujinya. Lihat, ini seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ayat 47. Pria bernama Yesus ini bisa melihat sisi kebaikannya di dalam diri Nathanael yang aneh itu, yaitu kejujurannya. At least orang sinis ini jujur, nggak palsu. Itu yang dilihat Yesus. Baru hari itu ada orang melihat sisi yang positif dari diri. Tetapi yang jauh lebih mengherankan lagi, pria bernama Yesus itu melihat dia di bawah pohon ara. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ayat 48.
Mendengar ucapan Yesus itu, Nathanael terperangah. Ia tersentak sambil matanya melebar, berbinar. Dia melihatku. Sekalipun daun-daun pohon ara menudungi aku, dia melihatku. I was seen by him. Jadi aku ini tidak invisible. Baru hari itu Nathanael merasa dirinya tidak invisible. Ada orang yang melihat dia di tempat dia justru bersembunyi. Dan itulah yang hendak dikatakan Yesus kepada Nathanael dan juga kepada kita semua. Yesus mau berkata begini, bagiku engkau selalu terlihat. Kau tidak pernah menjadi nobody di mataku. In my sight, you are always one of a kind person. You own a special place in my heart. Aku melihatmu. Aku melihat dirimu berlutut di bawah pohon ara. Aku melihat dirimu duduk termangu. Aku melihatmu menahan tangis. Aku melihat usaha kerasmu. Aku melihat keletihanmu. Aku melihat guratan wajah kesedihanmu. Aku melihat kebimbanganmu, kecemasanmu, dan lelehan air matamu. Tapi aku juga melihat semangat juangmu. Aku masih melihat kegigihanmu. Aku masih melihat secercah cahaya pengharapan di dadamu. Aku melihatmu, Nathanael. You are not invisible to me. Jauh sebelum hari ini ada, aku sudah melihat dan mengenal. Hari itu, Nathanael, baru hari itu, Nathanael merasa dirinya somebody. Somebody banget. Bahkan someone so special. Dia baru menyadari bahwa ternyata dia tidak invisible. Dia dilihat, dia dikenali, dia dicari, dia ditemukan, dan dia diorangkan. Hari itu, dia merasa sesuatu yang berbeda. Dia diajak bergabung menjadi salah satu murid Yesus. Dia dipanggil dengan namanya sendiri, Nathanael, artinya karunia Allah. Nathanael ini hanya nama ini ada muncul di sini. Kalau Anda baca di Injil lain, Anda tidak menemukan ada murid namanya Nathanael. Banyak ahli mengatakan bahwa Injil lain menyebut dia Bartolomeus. Murid yang bernama Bartolomeus. Bar itu artinya anak. Ptolomeus itu bapaknya. Jadi ini Bartolomeus itu anaknya Ptolomeus. Maksudnya begitu. Jadi orang lain hanya memanggil dia anak Ptolomeus. Oh, itu Bartolomeus. Tapi dia punya nama sendiri yang tidak ada orang lain mengenalinya. Sebab bagi banyak orang dia invisible. Tapi bagi Yesus tidak. Yesus memanggil dia dengan his own name, Nathanael. Hari itu Nathanael merasa dirinya
somebody power. He knows my name. Bahkan ketika aku sembunyi di bawah pohon ara, being an invisible man, dia melihatku. Saudara sekalian, ada sebuah lagu ciptaan Tommy Walker, judulnya He Knows My Name. Syairnya bagus, beberapa saya bacakan. I have a maker. He formed my heart. Before even time began, my life was in his hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. Aku punya pencipta yang membentuk hatiku bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Hidupku sudah di tangannya. Dia tahu namaku. Dia tahu setiap pikiranku. Dia melihat tiap tetes air mataku. Dan dia mendengar doa-doaku. He knows my name. Nabi Yeremia, saudara-saudara, pernah berkata tentang bagaimana Tuhan memanggilnya. Ketika Tuhan memanggilnya, Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, Yeremia belum lahir, bahkan masih di dalam kandungan ibu. Tuhan sudah mengenalnya dan menetapkannya apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Bahkan tadi dalam kata lagu itu adalah sebelum dunia dijadikan, sebelum ada waktu, Tuhan sudah tahu siapa kita. Saudara sekalian, itulah namanya Injil. Good news. Kabar baik yang dibawa oleh seorang bernama Yesus. Pria dari Nazaret itu adalah orang yang mengenal kita. Setiap kita penting di matamu. Di dunia ini, saudara, ada banyak orang yang tired of being invisible. Mungkin termasuk kita. Oleh sebab itu, kita cenderung berpikir negatif. Kenapa kita menjadi sinis? Kenapa kita suka curiga? Kenapa kita susah untuk percaya? Kenapa kita ini banyak prasangka-prasangka? Oleh karena itu. Tetapi Yesus, saudara-saudara, bisa melihat kita lebih daripada itu. Kalau orang lain melihat yang negatif pada kita, Yesus tidak. Yesus lebih senang melihat yang positif yang ada pada Anda dan saya. Dia mengenal kita utuh. Dan dia mencari apa yang baik dari kita. Sebab masih banyak harta karun kebaikan yang ada di dalam kita. Tuhan mau mencari kebaikanmu. Tuhan datang untuk mengatakan kekuatanmu di mana?
Tuhan datang kepadamu untuk melihat kegembiraanmu dimunculkan. Ia mau melihat minatmu, bakatmu, talentamu, potensimu. Sebab engkau itu akan dibuatnya bersinar dengan itu. Tuhan mau hidup kita ini bercahaya. Tuhan mau hidup kita ini bertumbuh. Dan Dia mau kita berbuah subur. Sebab itu Dia mau kita mengembangkan yang baik di dalam diri kita. Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Akhirnya Nathanael pun jadi mengenal Yesus. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ayat 49. Nathanael berubah. Karena apa? Karena dikenali. Karena dilihat. Karena diorangkan. Itulah cara Yesus mengubah seseorang. Dia tidak datang untuk menghakimi. Dia tidak datang untuk memarah-marahi. Dia tidak datang untuk mencari kesalahan-kesalahan kita, untuk membuat kita berubah. Dia datang untuk berkata, I know you, every part of you, and I still love you. Dia datang untuk melihat kita, mengatakan kepada kita bahwa kita tidak invisible. Saudara sekalian, apabila kita juga sebaliknya, kita ingin orang lain berubah, jangan memperlakukan orang itu seperti hantu. Kalau Anda ingin orang lain berubah, buatlah orang itu berarti. Kenalilah pribadinya. Akuilah yang positif dari dia. Kalau dia bekerja, akuilah hasil kerjanya. Kalau dia berusaha, akuilah dan hargailah usahanya. Sekecil apapun itu. Istri saya bekerja di sebuah kantor, saudara-saudara, di mana dia juga banyak berurusan, antara lain untuk mengurus orang-orang yang bekerja, melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan dia menyapa mereka, dia berusaha menyapa setiap orang, termasuk janitor sekalipun, disapanya dengan baik. Suatu saat salah seorang mengaku kepada dia, mengaku kepada istri saya, hanya kamu yang memperlakukan itu kepada kami. Semua orang di kantor ini tidak pernah menganggap kami ada. Kami ini invisible. Tapi ketika kami berjumpa kamu berbeda. Kamu menyapa kami dengan nama kami. Kamu menanyakan bagaimana keadaan kami. Kamu bukan hanya menanyakan pekerjaan kami, tapi kamu juga menanyakan bagaimana kondisi kami. Kamu mau bercerita sedikit, mau mendengar cerita tentang kami di saat-saat yang senggang. Kami merasa diorangkan. Kami merasa bahwa kami di sini juga manusia. Kamu ini siapa? Dia tanya begitu pada istri saya. Saudara saya merasa bahwa tanpa disadari, istri saya dan saya disadarkan bahwa ada banyak orang sebenarnya seperti itu. Invisible. Karena mereka orang kecil. Karena mereka bukan orang yang disanjung dan diperdulikan banyak orang. Mereka bukan tokoh. Tapi orang-orang seperti ini, orang-orang invisible ini, tetap manusia. Mereka butuh dimanusiakan. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Oleh sebab itu Yesus juga mau kita melakukan hal yang sama. Sebagaimana Yesus memperlakukan kita, mari kita juga belajar memperlakukan orang lain dengan menghargai siapapun mereka.
Jangan buat mereka seperti hantu di mata kita. Mereka bukan ghost. Mereka itu manusia. Buatlah mereka berarti dan invisible. Hanya dengan cara itu mereka berubah. Lalu suatu hari saya sanggup cerita sedikit. Tukang kebun diminta oleh istri saya, ini ada sesuatu yang di konkret ini yang kotor, minta tolong kamu bersihin ya. Nanti saya akan foto, saya akan serahkan kepada bos bahwa kamu sudah mengerjakan itu dengan baik. Dia bilang, oh tidak perlu, kamu tidak usah bawa foto ke bos. Saya melakukan ini untuk kamu, bukan untuk dia. Jadi rupanya si gardener ini nggak suka banget sama si bos. Kalau dia disuruh melakukan, dia bilang ini bukan bagianku. Aku hanya kebun, ini orang lain. Harusnya dia bayar orang lain. Tapi karena kamu yang minta, I do it for you. Anda melihat, orang ini melakukan sesuatu karena apa? Karena dia diperlakukan dan merasa dimanusiakan. Manusia akan berubah ketika dia diorangkan. Tapi kalau kita melakukan yang sebaliknya, mereka akan makin keras hati. Anda melihat itulah yang dilakukan Yesus juga kepada Nathanael dan juga kepada kita semua. Saudara bayangkan di seluruh universe ini, berapa kecilnya Anda dan saya. Kecil banget. Di dalam gugusan galaksi Bima Sakti, kita ini berapa kecil. Matahari itu dikelilingi oleh planet-planet. Kita ini salah satu planet. Bumi kita ini salah satu planet yang mengelilingi matahari. Dan di bumi ini berapa kecilnya Anda? Jadi di seluruh universe ini sebetulnya kita ini debunya, debu pangkat berapa saya nggak, minus pangkat berapa nggak tahu saya, terlalu kecil. Tetapi tiap-tiap kita tetap dikenal oleh Yesus. He knows your name. He knows my name. Before even time began, He knows you. He knows me. Isn't that amazing? That is the good news from Jesus, from Nazareth. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Engkau mengenal kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum kami dilahirkan dari kandungan ibu kami, setiap kami adalah permata hati-Mu. Setiap kami berharga, tak satu pun yang tidak. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami tidak menghargai diri kami sendiri. Jangan biarkan kami tidak menghargai orang lain di sekitar hidup kami, terutama orang-orang yang hidup dekat dengan kami, anggota keluarga kami. Tolonglah kami untuk belajar menghargai hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Karena kami ini kecil, tapi kami dicintai dan dihargai oleh pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Nya, Pak Pipi. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Mari saudara, kita semuanya akan berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita pada siang hari ini. Biarlah kita juga boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan betapa kecilnya kami ini. Kembali Tuhan Yesus, biar kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Biar kami juga boleh menghargai orang lain, menghargai diri kami sendiri, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami terima. Biar firman-Mu Tuhan Yesus yang terus Tuhan memberikan kami penerangan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi biarlah dengan Roh Kudus kami akan melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan Pastor Pipi yang Engkau sudah utus untuk memberkati kami semuanya dengan firman-firman yang sudah dia beritakan. Tuhan, pakai terus hamba-Mu untuk terus Tuhan boleh menjadi berkat dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan sertai, berkati hidupnya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Tuhan juga memberkati. Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya, biar tangan pengasihan Tuhan turun untuknya. Terima kasih Tuhan siang hari ini. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk gereja Maranatha. Kami mau berdoa Tuhan untuk Tuhan saudara kami, untuk pemimpin gereja ini Tuhan Yesus, untuk Kohandi. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan kesehatannya. Berikan Tuhan dokter yang terbaik, berikan obat-obatan yang dipakai dalam tubuhnya juga yang terbaik. Apa yang diperlukan untuk anak-Mu ini Tuhan, Engkau yang sediakan. Tuhan, biarlah doa-doa yang dinaikkan dan kami mendukung di dalam doa untuk kesembuhan Kohandi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk proses penyembuhan untuk Tante Trace, untuk Pak Ritiau, untuk Tante Olga. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Belas kasih-Mu Tuhan turun untuk mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau juga Tuhan memberikan untuk Priscilla kekuatan untuk merawat Tante Olga. Tuhan, biarlah Tuhan dengan imannya Tuhan, dia boleh Tuhan Yesus menolong, boleh merawat Tante Olga. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Tuhan kesembuhan, proses kesembuhan Tuhan untuk Pak Robi. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menuntun setiap langkah anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk Tante Ing, untuk Tante Oni, untuk Tante Riana, untuk Kokehin, untuk Steve, untuk Tim Udon, untuk Tante Yuliana, untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian. Tuhan menyertai mereka juga untuk Tante Christina. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa buat mereka. Biar kehangatan kasih-Mu menuntun setiap langkah mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan sebagai senior, biar kiranya Engkau yang mencukupi. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pengurus di gereja ini. Engkau mengurapi mereka. Engkau sudah menjadikan mereka Tuhan pengurus. Biar kiranya Tuhan, mereka Tuhan menjadi berkat buat gereja Maranatha. Mereka mempunyai hikmat yang dari Tuhan untuk meneruskan, untuk memimpin gereja ini. Tuhan, untuk gereja Tuhan Betani, tempat di mana kami juga boleh berkolaborasi dengan mereka. Tuhan menyertai. Biarlah persaudaraan kami di dalam Tuhan, Engkau yang satukan. Engkau ikat dengan tali kasih Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati para worship leader, para pelayan Tuhan, para pemerhati, para pemain musik, sampai dengan alat-alat yang dipakai. Tuhan yang memberikan Tuhan Yesus berkat-Mu di atasnya. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan izin tinggal, membutuhkan pekerjaan di negeri ini. Tuhan, tolong Engkau Tuhan yang memberikan berkat-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan mereka kecukupan. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan Tuhan janji untuk mereka kalau mereka sudah tiba di negeri ini. Engkau Tuhan yang menjamin hidup mereka. Tuhan, kalau warga negara sorga saja sudah Engkau janjikan. Tuhan, warga negara Amerika itu soal kecil buat Tuhan. Biar kami terus beriman kepadamu. Apa yang Engkau berikan, apa yang jadi seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat negeri Amerika ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan tolong Tuhan dengan kejahatan yang ada saat ini yang sudah semakin Tuhan merajalela. Tuhan tolong supaya anak-anak Tuhan terluput dari semuanya ini. Engkau Tuhan yang memberikan kami iman untuk terus berdoa buat negeri ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami tempat tinggal di negeri ini. Engkau membolehkan kami menghirup oksigen di negeri ini. Biar kiranya tangan pengasihan Tuhan tetap terus Tuhan turunkan untuk anak-anak-Mu. Engkau mengenal kami Tuhan sampai kedalamannya. Bahkan di tempat tersembunyi sekalipun Engkau tahu di mana kami berada. Dan Engkau tahu setiap apa yang kami lakukan. Biarlah ini menjadi penghiburan kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan tolong, pemilu sebentar lagi akan digelar. Tuhan tolong berikan Tuhan kasih-Mu untuk Indonesia. Tuhan tolong biarlah presiden yang akan terpilih nanti adalah presiden yang dari Tuhan, pilihan Tuhan, supaya negara Indonesia boleh kembali Tuhan melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa. Percaya akan adanya Tuhan yang melindungi, yang memakai negara Indonesia untuk Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, tolong Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih ada di sana, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, yang hidup mereka Tuhan Yesus penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuhan melindungi, supaya damai-Mu Tuhan turunkan untuk Indonesia, supaya pemilihan umum Tuhan, pemilihan presiden ini Tuhan berlangsung dengan damai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk negara Israel kami juga terus berdoa supaya tangan kasih Tuhan turun, supaya perlindungan-Mu Tuhan untuk negeri ini Tuhan, negeri biji mata Tuhan ini Tuhan tingkatkan, Tuhan jagai mereka ya Bapa, supaya negara Israel, bangsa Israel ini, bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk ini boleh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristuslah ada Mesias yang mereka tunggu. Terima kasih Bapa. Siang hari ini adalah siang yang penuh berkat. Kami diberkati Tuhan, kami Tuhan disegarkan Tuhan, dan kami Tuhan diampuni Tuhan siang hari ini. Kami pulang, kami percaya keadaan kami tidak akan sama seperti pada waktu kami datang. Kami dipuaskan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar ini Tuhan adalah pelita bagi kaki kami untuk melangkahkan kaki kami Tuhan seminggu ke depan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji hormat hanya buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kantong persembahan diedarkan, saya akan membacakan satu nas persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mestinya kita menyanyikan ini, tapi saya mau nambahkan tadi, pohon ara itu pohon olive ya Pak ya? Betul ya? Kalau di sini pohon olive, bukan ya? Fig ya? Oh, right. Oke, kita nyanyikan ini ya. Oh ya, betul pohon fig ya. Dialah Kau dan Tuhan yang maha
untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di gereja-Mu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kehidupan kami. Kami juga ingin mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan agar kami dapat membagi berkat sesama kami. Kiranya Engkau mau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, dan juga berkatilah para pengurus dengan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, agar semua ini bisa dilakukan berdasarkan atas apa yang kami punya dan sesuai dengan rancangan Kau. Kami mohon persembahan ini untuk menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita nyanyikan lagu terakhir dan kita tutup nanti dengan berkat yang akan dipimpin Pastor Pipi, ada sedikit pengumuman. Minggu depan tanggal 4 Februari di dalam kebaktian kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Yonas Mulia. Jadi mohon diharapkan jangan terlambat datang jam 12. Jumat ini ada Bible Study dengan Zoom biasa jam 8 malam ya. Nah, nanti tanggal 11 Februari, jadi hari Minggu, kita rayakan Chinese New Year. Dan silakan kalau mau pakai baju Chinese. Dan saya nggak tahu, biasanya kalau Chinese New Year orang tua yang kasih ampau ke anak-anak, apa anak-anak kasih ampau orang tua ya, saya kurang tahu ya. Itu yang biasa aja untuk fun setelah kebaktian itu ya, setelah kebaktian. Ampau buat walid. Nah, selamat hari Minggu. Kasih dan karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita tutup kebaktian dengan lagu penutup, lagu Maranatha.
hari, dan layanilah Tuhan dengan hati penuh syukur, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berkata, Aku mengenalmu, Aku mengasihimu sampai selama-lamanya. Kiranya turun atasmu Shalom, damai sejahtera-Ku yang melampaui segala akal. Haleluya. Amin. Amin.